Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsain ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Teman-teman sekalian, khususnya jamaah teras muda ya, yang kalau dilihat di tampilannya 15 live ya hari sekarang ya. Dan mohon izin Kang Randi, ini kita upayakan nge-link ke YouTube. Ya, di-linkkan ke YouTube di akun Gerakan Peduli Dakwah. Digabung di kita ada Pak Atet, saya tadi sudah sampaikan, ya, beliau akan direct acara kita ini ya, supaya bisa nge-link di YouTube dan dimanfaatkan oleh yang lain juga ya. Ya, acara yang biasanya kita laksanakan di teras Baitul Faizin ya, atau ruangan aula Baitul Faizin di Kabupaten Bogor ya. Hari ini kita gelar di rumah masing-masing gitu ya. Bahwa tadi sampaikan satu hal yang betul-betul tidak kita duga sebelumnya, kondisi seperti ini ya, yang betul-betul diperintahkan atau tidak ya, kita dipaksa untuk lockdown aktivitas kita ya. Saya suka sampaikan walaupun ini bukan keluhan sebenarnya, tapi ini fakta ya. Di antara mereka yang pekerjaannya sangat berubah gitu ya, karena beberapa teman yang di kantor hari-hari ini sebelum wabah ini pun sudah banyak yang bekerja dari rumah gitu ya. Tapi ada satu profesi yang betul-betul kita dipaksa untuk mengubah aktivitas walaupun sekarang sudah ada jalan keluarnya, yaitu profesi para ustadz. Saya itu Kang Randy, saya pernah sampaikan sebulan yang saya mengisi di 52 titik majelis talim kajian para pemuda, di antara di Baitul Faizin kita setiap Sabtu ketemu ya di perkantoran. Sementara dengan kondisi seperti ini off semua itu. Nah, ya. Nah, baru dua pekan terakhir. Baru dua pekan terakhir ini kemudian kita punya ide ya, mengapa tidak manfaatkan kejanggihan teknologi. Maka saya dan teman-teman punya program namanya Gerakan Peduli Dakwah. Ada 3 konsentrasi kita. Pertama dalam menghidupkan kajian-kajian online seperti ini gitu ya. Dimanfaatkan kejanggihan teknologi dengan Zoom, dengan IG, dengan Facebook, dengan YouTube dan yang lainnya ya. Kemudian yang kedua ya tentu saja memperhatikan ya, para ustadz, para guru yang terimbas wabah corona ya, kita berikan sembako kepada mereka ya, karena ada orang yang betul-betul terputus nafkah ekonominya ya, karena tidak mengajar lagi, tidak mengisi taklim lagi. Kita pedulikan ya. Alhamdulillah sudah 2 pekan ini kita memberikan sembako kepada mereka ya, 20-30 sepaket ya, dan ini akan terus bertambah insyaallah ya. Nah, yang menarik adalah ini jelang Ramadan, ya. Ini jelang, dan ini tema kita ya. Bagaimana menyambut Ramadan yang penuh kerinduan ini di tengah wabah yang terus ada ya. Ini mungkin harus kita diskusikan ya. Beberapa waktu lalu ada beredar doa-doa ya, yang wallahu alam ya, pantas atau tidak kita lantunkan doa ini ya. Bukan berarti kita memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya kalaulah corona ini jundun min junudika gitu ya. Salah satu di antara tentara-tentaramu yang kau kirimkan untuk mengazab ya, mengambil orang-orang zalim atau memberikan kesempatan kepada orang-orang soleh untuk mendapatkan syahadah ya, mati syahid, atau untuk memberikan ujian bagi orang beriman. Karena pada prinsipnya musibah itu kan 3 ya. Azab bagi orang-orang zalim gitu ya, lalu kemudian ujian ya, kesabaran dan seterusnya bagi orang-orang beriman. Kita diuji hari ini insyaallah,
Dan yang ketiga adalah syahadatun, ya, bisa jadi syahadah, bisa jadi sarana untuk mendapatkan syahid gitu ya, bagi orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu. Ya. Jadi jangan beranggapan, saya kan rajin tahajud, ya, rajin ibadah, tidak akan kena corona, yang enggak. Enggak begitu rumusnya ya. Karena wabah ini bisa menjangkiti siapapun, dan siapa yang bisa mengalahkan kesalehan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu? Siapa yang bisa mengalahkan misalnya kesalehan sahabat Nabi Suhail bin Amr setelah dia bertaubat? Ya. Siapa yang bisa mengalahkan 25.000 ya, mereka yang meninggal di masa Umar bin Khattab pada wabah taun pada waktu itu? Mereka adalah orang beriman. Ya. Maka ada yang berdoa, ya Allah, kalaulah ini adalah tentaramu yang kau kirim untuk menghabisi orang-orang zalim, memberikan ujian kepada orang beriman, atau mengambil syahadah bagi orang-orang yang meninggal, ya, maka percepatlah. Kita minta dipercepat nih gitu ya, segera. Ya. Karena kami rindu dengan Ramadan. Kami rindu ingin sholat berjamaah tarawih di masjid. Ya, hari-hari ini ya, saya sangat sering ditanya, terutama orang-orang dekat RT, kemudian tetangga, Ustaz, nanti kita tarawihan kan? Saya bilang sekarang aja kita nggak boleh tidak boleh sholat berjamaah. Yang biasanya sholat berjamaah itu kan paling 2-3 baris, ya. Hanya 2-3 baris itu aja kita untuk sementara dikat. Ini tarawih yang sampai kadang menuhin masjid gitu kan? Gimana caranya kita mau tarawih? Kenapa? Nah iya, hari pertama Ramadan ya, penuh masjid gitu ya. Nah, di sholat 5 waktu subuh aja yang kita diingatkan untuk tidak ke masjid. Gitu ya. Apalagi yang tarawih gimana? Jadi kita nggak sholat tarawih di masjid, Ustaz. Ya, nanti kita lihat kondisi sekarang ya. Karena Islam itu kan luas. Ini bagi kita teman-teman sekalian, Islam itu luas. Dan sholat berjamaah di masjid itu hanya salah satu saja. Ya, dari keluasan Islam itu. Begitu banyak, ya, coba kalau kita pergi ke masjid, apa yang kita lakukan? Sholat berjamaah, kita bisa di rumah dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga yang belum nikah, ya, kasihan dia lo ya. Jadi yang belum nikah segeralah menikah supaya bisa sholat berjamaah ya. yang masih jomblo ya, yang masih jombloan ya, yang akhwat segeralah cari imam sebelum Ramadan. Masih sempat nggak tuh? Betul, namanya narik deh karena jadi bisa ada alasan ke mertua nih. Wah, ini kan nanti bisa aja ya. Jadi bisa jadi alasan ke mertua, ini bisa jadi pernikahan paling hemat sedunia sepanjang waktu. Nikah cukup dihadiri oleh 3 orang saja gitu ya. Pertama wali, kemudian saksi 2 orang, sisa 2 pengantin ya. Terus penghulu ya, 5-6 orang cukup. Ya, yang ikhwan ya silakan nyari makmum ya, bisa sholat berjamaah di rumah ya. Jadi di masjid apa yang kita lakukan? Kita baca Quran, di rumah kita bisa baca. Ya. Jadi kita nanti bulan Ramadan ini ya, dengan segala kondisi yang kita alami ya, dan kita tinggal maksimalkan ibadah-ibadah yang lain. Karena itu namanya saya ingin mengajak ya mungkin tidak sampai sepekan lagi ya, tanggal 23 atau 24 kita nanti akan masuk bulan suci Ramadan ya, akhir bulan ini ya. Marilah kita tumbuhkan rasa gembira ya. Makanya beberapa masjid, komunitas masyarakat ya, itu ada yang melaksanakan semacam tarhib Ramadan gitu ya. Melaksanakan tarhib Ramadan, tarhib ya. Menumbuhkan marhaban. Itu kan asal katanya kan marhaban ya Ramadan ya, selamat datang ya Ramadan, sehingga ketika Ramadan itu datang dengan di hadapan kita nanti ya, kita kondisikan psikologis kita, mental kita ya dengan senang ya. Sebab ketika kita bisa mengkondisikan diri kita ya dalam kondisi senang, ini kan seperti anak-anak. Saya pengalaman ya, anak saya 5 dan memahami kondisi mereka, psikologis mereka, misalnya sekolah. Ada pengumuman dari sekolah, nah anak-anak, ya,
besok kita akan jalan-jalan ke Ancol. Itu 2-3 hari sebelumnya, karena ini menyenangkan, muncul dalam diri mereka itu rasa suka, senang. Pada pagi harinya, pada hari H-nya, itu nggak usah dibangun dari tidur, mereka bangun sendiri. Karena dalam dirinya sudah muncul rasa suka. Ramadan juga begitu. Kita tumbuhkan nih dalam diri kita, teman-teman sekalian, ya rasa suka dengan kehadiran suci Ramadan. Kita bila perlu ya rumah kita, itu kan kita kondisikan nih, kita bersihkan yang belum bersih, yang ada yang kamar yang mungkin lama tidak kepakai, kita bersihkan, kita khususkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Quran mungkin bila perlu kita beli lagi yang baru, ya, kita siapkan mental kita, ya. Bila perlu ada semacam hiasan-hiasan, ya ditaruh di dinding atau sejenisnya. Intinya apa? Menumbuhkan rasa suka, menumbuhkan rasa gembira, ya, pada diri kita untuk menyambut kehadiran bulan suci. Nah, kalau ini yang terjadi, ya, maka insya Allah kita, ya, ketika Ramadan nanti tiba, kita akan senang. Dan orang yang punya mental senang gitu kan, dia tidak akan pernah merasa capek. Kita ketemu dengan kaidah ini. Jadi kalau kita menyambut sesuatu dengan senang, kita nggak akan capek. Orang yang melaksanakan hobinya dengan baik gitu kan, dia nggak akan pernah mengeluh, nggak pernah akan merasa lelah. Ya, karena dia suka. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, ini sebagai tambahan, ya, bagaimana kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan baik. Coba kita list, ya, semacam target, ya, membuat target-target tertentu, baik yang sifatnya harian, pekanan, ataupun mungkin bulanan selama bulan Ramadan. Apa target kita? Ya, bisa banyak. Ya. Pertama misalnya, dan ini penting, ya, pastikan, ya, saum kita maksimal, puasa kita dilaksanakan dengan maksimal. Ya. Artinya Rasulullah SAW mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa, ya, shaimin, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Illa al-ju'i wal 'athas, kecuali lapar dan dahaga. Mengapa? Karena dia cuma menahan makan dan menahan minum. Kita tidak. Bahkan Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan tentang puasa ini, ya, kata beliau apa? Orang yang berpuasa itu adalah mempuasakan seluruh anggota tubuh. Ya, mempuasakan anggota seluruh tubuhnya, lisannya, telinganya, kakinya, dan seterusnya. Sehingga ibadah berpuasanya, ya, bukan hanya menahan makan dan minum saja. Ya. Kemudian ibadah yang lain misalnya selain saum, tentu saja melaksanakan sholat sunnah. Ya. Kita targetkan Ramadan ini tidak bolong tarawihnya, walaupun mungkin nanti sebagian kita akan laksanakan di rumah, kita targetkan. Bahkan karena di rumah kita bisa lebih santai. Ya. Bisa memaksimalkan sholat tarawih kita dengan santai gitu, ya. Namanya juga tarawih. Tarawih itu kan dari bahasa Arab, berasal dari kata raha, ya, berasal dari kata rehat gitu kan, tarawih. Artinya santai. Sholat yang dilaksanakan dengan santai, tidak buru-buru, ya. Kita bahkan kalau sampai di rumah itu tarawih bisa sambil ngopi tuh Kang Redi. Bisa sambil ngopi, sambil ngeteh gitu, ya. Dua rakaat, 4 rakaat istirahat, selonjoran, minum teh, minum kopi itu nggak batalin wudhu tuh, ya. Asal jangan sambil sholat aja ngetehnya, ya. Iya. Ayatnya kita bisa create yang agak panjangan dikit gitu kan, gantian imamnya gitu. Jadi bisa lebih maksimal. Kalau mau tidur dulu, nanti tengah malam lanjutkan lagi. Ini luar biasa, ya. Nanti kita nikmati. Lebih hangat juga, ya, bisa sama keluarga langsung. Betul, ya, bisa dengan keluarga, ya. Yang hafalannya dikit misalnya, sebagian ulama bahkan membolehkan melihat mushaf khususnya untuk sholat sunnah gitu, ya. Nah, kita maksimalkan sholat sunnah kita, tarawih antaranya. Yang ketiga, agar Ramadan kita ini lebih bermakna dan menjadi suatu hal yang menyenangkan, berarti tilawah Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran. Karena ketika kita bicara tentang Al-Quran, ketika kita bicara tentang Ramadan, ini satu paket. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itu jelas. Al-Quran, ya, dan saum, ya, tidak bisa dipisahkan.
As-shaumu wal Qur'anu, kata Rasul, as-shaumu wal Qur'anu yashfa'ani li'abdin yaumal qiyamah. Jadi Al-Quran dan saum, puasa Ramadan, yashfa'an, akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti kepada hambanya. Jadi ini satu paket, Al-Quran, saum, Al-Quran, saum. Kita targetkan kita khatam. Khatam itu minimal sekali 30 juz. Jangan saya khatam berapa? Setengah juz. Oh, itu bukan khatam. 30 juz itu khatam. Dan boleh 2-3 kali. Ya? Jadi nggak mesti sekali. Ada sebuah ada kisah ya. Wallahu alam, nanti bantu dicek sendiri riwayatnya. Tapi ini terkenal sekali. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan itu ya bisa sampai 60 kali. Saya sempat ketika mendengar kisah ini sempat membayangkan realistis enggak gitu ya. Ada orang mengkhatamkan Al-Quran 60 kali sebulan penuh. Saya ada beberapa teman yang Ustadz hafal Quran ya. Saya sempat tanya, Ustadz, lazimnya atau standarnya ketika seseorang ingin mengkhatamkan Al-Quran sehari itu bisa berapa kali? Ini nih supaya kisah ini masuk akal ini dulu. Ada salah seorang Ustadz yang di samping rumah dan kemudian mengelola yayasan saya, Azumar ya, Ustadz Munir Al-Hafiz, kata dia, Ustadz dulu kalau kami di pesantren hafalan, setelah hafalan itu rata-rata untuk menghatamkan 30 juz itu butuh waktu sekitar 8 jam. Ya. Atau berarti sehari 8 kali 2, 16 jam. Kan sehari semalam itu kan 24 jam, masih banyak sisa, artinya masuk akal. Dan silakan tes sendiri gitu ya. Kita bisa ngetes bahwa misalnya kita baca nih satu halaman Al-Quran. Itu berapa lama? Kalau saya secara pribadi nih rata-rata satu halaman itu 15 sampai 20 menit. Baca santai lah misalnya. Atau agak cepat lah. Kita supaya gampang hitungnya. 15 menit. 15 menit. Ya. Tinggal dikalikan teman sekalian ya. Satu juz, maaf bukan 15 menit itu. Satu juz itu bisa 20 menitan. Itu satu juz. Artinya kalau 30 juz, 30 kali 20 menit. Berapa itu kalian? 20, 1 jam itu ke 60. 1 jam itu dapat 3 ya, 3 juz. Kalau 10 jam kan 30 juz. Itu bacaan santai. Jadi kalau 1 jam itu 20 menit, gitu kan. Berarti 10 jam khatam. 30 juz. Karena logikanya 1 jam itu 3 juz. Berarti kalau 10 jam 30 juz selesai. Itu bacaan kita yang enggak hafal Quran. Imam Asy-Syafi'i itu ya, 7 tahun usianya sudah hafal Quran. Jadi jangan samain bacaannya dengan bacaan kita gitu kan. Dia sambil jalan sambil lari juga bisa baca surat Al-Baqarah gitu kan. Lah kita baca Al-Fatihah sambil lari aja kesandung gitu ya. Jatuh gitu ya. Karena baca Al-Kafirun enggak beres-beres gitu ya, enggak selesai. Untung ada lakum dinukum mulyadin ya. Kalau enggak beres-beres. Baca wal asri ya nyebrang ke Al-Fatihah ya. Bisa iya ya. Mestinya illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ini dibaca illal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini ya. Jadi kita maksimalkan baca Quran ya, dan berbahagialah ya teman-teman yang belum lancar baca Qurannya ya. Karena kata Rasul, siapa yang baca Quran wa huwa yataqaqqa'u fi tilawati, terbata-bata dalam bacaannya ya, maka falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala karena lelah baca Quran. Orang yang belum lancar baca Quran itu capek baca Quran, bisa keringatan. Apalagi di depan mertua gitu ya. Jadi kalau baca Quran belum lancar depan mertua keringatan ya. Makanya pahalanya 2. 1 pahala lelahnya, kemudian yang kedua pahala baca Quran. Dan Allah menghitung pahala baca Quran itu ya bukan per juz ya, bukan juga per surat, bahkan bukan per kalimat, tapi per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita baca Alif Lam Mim itu pahalanya bukan 1. Ya. Alif harfun, lamun harfun, wa mim harfun. Jadi ada 3 huruf.
Bahkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang baca Quran fi salatihi dalam salatnya, ya, wa huwa qaimun dalam keadaan berdiri, salat nih, baca Quran, setelah waladhdallin, amin, baca ayat Al-Quran, kata Ali bin Abi Thalib, ya, maka pahalanya 100 kali lipat kebaikan. Ya, 100 kali lipat kebaikan. Dan siapa yang baca Quran di luar sholat, tapi dalam keadaan duduk, lelah, capek, dan sholat sunnah boleh, ini duduk, maka dia mendapatkan khamsuna hasanah, 50 kali lipat kebaikan. Yang baca Quran di luar sholat, tapi dalam keadaan berwudu, maka pahalanya 25 kali lipat kebaikan. Yang baca Quran ya, di luar sholat, tidak wudu, dan itu boleh-boleh saja, pahalanya asyara hasan, 10 kali lipat. Jadi demikian luar biasa pahala membaca. Ya. Pastikan saum kita maksimal, pastikan sholat sunnah tarawih kita full, dan yang ketiga ini tilawah kita. Ini target. Nah yang terakhir, yang keempat, teman-teman sekalian, kita mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita diskusi ya. Agar Ramadan ini lebih maksimal, ya, kita coba mengambil hikmah Ramadan ini dari sisi sosial ya. Karena betul ya, saumu as-saumu li, kata Allah. Saum itu untuk saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang mengganjarnya. Tapi di antara hikmah yang sangat menarik dari saum Ramadan ini atau puasa secara umum adalah puasa itu mendidik mental kita, mental orang-orang yang mampu ya, untuk merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu. Dan itu akan memunculkan sifat empati dan simpati. Saya ulang lagi, saum, berpuasa, menahan makan minum, itu akan memunculkan gitu ya, rasa simpati kita terhadap penderitaan orang-orang yang tidak mampu. Saya tidak makan dari pagi sampai sore, begini rasanya. Nah, begitulah orang-orang yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum seharian gitu kan. Nah, itu akan memunculkan apa dalam diri kita? Memunculkan empati, berbagi. Makanya dalam syariat puasa Ramadan, dalam syariat Ramadan itu, di akhir Ramadan itu ada syariat zakat fitrah. Kita dipaksa dalam tanda kutip untuk berbagi. Ya. Mau atau tidak, kaya atau miskin, nenek-nenek atau baru lahir, tetap diharuskan berbagi. Ya. Walaupun pada saat yang sama, mungkin dia juga dapat jatah. Saya ingat di kampung saya dulu ada buyut saya, emaknya nenek saya. Kalau Ramadan itu di surplus. Apa surplus? Dia harus bayar zakat. Tapi dia bayar zakat kan satu. Tapi orang bayar zakat ke dia itu bisa 10, bisa 15. Wah, ini saya bilang buyut saya ini surplus, gitu kan? Boleh-boleh saja gitu kan, sah-sah saja. Tapi intinya apa? Ramadan mengajarkan kepada kita ya, untuk berbagi. Apalagi dalam kondisi seperti ini, teman-teman sekalian ya, kita perhatikan tetangga kita perhatikan ustadz kita perhatikan guru kita perhatikan teman kita perhatikan supir kita gitu ya. Teman-teman yang ini yang tidak kemana-mana, supirnya nganggur gitu kan, terus mereka dapat uang dari mana kalau bukan dari kita? Tetap diberikan ya, walaupun mungkin disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrul sadaqah, bulan di mana kita bersedekah. Bahkan andai kita tidak bisa bersedekah langsung gitu kan, jadilah maklar sedekah. Apa itu maklar sedekah? Ngajak orang, memberikan motivasi kepada orang untuk bersedekah. Maka di status Facebook saya yang terakhir saya sebut ya, ini proyek baru. Apa itu? Menjembatani orang-orang kaya untuk peduli dengan orang-orang yang tidak mampu. Kita nyambunginya. Ada orang kaya ini punya banyak uang, ini bingung nih. Kita datang untuk menyampaikan ke orang-orang itu. Mungkin mereka tidak ada waktu untuk beli beras. Mereka tidak ada waktu untuk beli minyak sayur. Mereka tidak ada waktu untuk misalnya beli gula gitu kan, atau mungkin ada waktu tapi tidak kepikiran. Nah, kita yang mikir ya, sini uangnya kita beliin, kita berikan, kita bagiin ya. Nah, ini minimal yang bisa kita lakukan sehingga Ramadan akan lebih bermakna. Baik, Kak Randy, ini sekedar penyemangat bagi kita pada sore hari yang gerimis ini ya. Di tempat saya
rada-rada gerimis ya dari tadi, tapi tidak menghalangi untuk melaksanakan taklim online pada hari ini. Saya cukupkan ya, sisanya kita bisa diskusi. Dalam hal ini ya, host moderator boleh nanya ya, tapi tidak dapat hadiah. Ya, mangga Kang Reni, saya cukupkan dari saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah memberikan sebuah nasihat persiapan kepada kita semua untuk yang berbicara Ramadan yang luar biasa. Semoga 4 poin tadi ya teman-teman semuanya masih ada waktu untuk kita bisa mempersiapkan ya, karena memang ada poin tadi Ustaz yang sangat menarik yang saya petik dari nasihat Ustaz. Ya, kita sudah mampu bahagia dari bulan Ramadan, maka insya Allah kita tidak akan merasakan kelelahan dalam beribadah ketika di bulan Ramadan juga gitu ya. Yeah. Jadi kalau sekarang kita sudah bahagia, sudah senang gitu ya, maka insya Allah ketika ibadah di bulan Ramadan itu akan terasa nikmat gitu ya. Betul. Bisa tadi ya meraih target-target yang kita targetkan. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, saya silakan nanti bisa langsung di komen saja sambil misi logo teman-teman semuanya. Saya ada pertanyaan juga nih sampai di dapur ini. Memang saya juga ingin tahu terkait Ramadan ini kan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan saat ya di dalamnya. Dan kita tahu bahwa para sahabat itu bahkan mempersiapkan bulan Ramadan itu setelah Ramadan, ya kan bahkan sudah ada mulai yang persiapan itu bahkan bukan dari Rajab atau Syaban gitu ya. Dari setelah Ramadan pun juga langsung pengen buru-buru gitu ya. Untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mungkin para sahabat di zaman Rasulullah SAW mungkin Ustaz bisa memberikan beberapa kisah dari satu atau mungkin 2 sahabat yang mana mereka ketika ingin menyambut bulan Ramadan itu sikap mereka seperti apa Ustaz? Betul ya. Kalau saya ada yang nanya sebelumnya ya, Ustaz sering mengkaji tentang sirat nabawiyah sejarah Nabi. Bagaimanakah kondisi Nabi dan para sahabat ketika kondisi wabah lockdown seperti ini? Saya bilang nggak ada, waktu itu belum ada. Dulu si bulan Ramadannya tidak dalam keadaan wabah ya Ustaz ya? Belum, ya tidak ada. Atau begini, jadi Rasulullah SAW itu melaksanakan Ramadan memang tidak full sepanjang hidupnya, karena syariat Ramadan ini kalau kita bicara tentang Ramadan di masa Nabi ya, turunnya tahun kedua Hijriah jelang perang Badar. Artinya apa? Sudah 14 tahun ya, Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Nabi. Selama 13 tahun persisnya Nabi itu tidak puasa, atau karena syariat belum berpuasa, syariatnya belum turun. Ya. Jadi hampir mungkin lebih tepatnya 13 tahun selama di Makkah itu tidak ada puasa. Tidak ada puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu turun ya, tadi ayat yang dibacakan itu turun setelah Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Hanya sekitar 9 tahunan Nabi berpuasa. Atau para sahabat berpuasa bersama Rasulullah. Jadi tidak mengalami kondisi yang seperti kita lakukan hari ini. Tetapi ya, ini mungkin ada yang nanya, langsung saya komentarin ya. Kang Agus Muslih ya. Salat tarawih dalam kondisi saat ini apa bisa di rumah saja atau tetap lebih baik di masjid? Jadi nanti kita lihat kondisi dalam pekan-pekan ini ya. Kalau kondisinya masih seperti sekarang ya, maka kita laksanakan di rumah berjamaah dengan keluarga kita. Ada dalilnya Ustaz? Oh ada. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ya, melaksanakan sholat tarawih sepanjang hayatnya itu cuma 3 kali doang di masjid, sisanya sendiri di rumah, sendiri melaksanakan sholat cuma 3 kali 3 malam saja, sisanya sendiri di rumah. Di masa Abu Bakar Siddiq tidak ada sholat berjamaah tarawih di masjid, nggak ada. 3 tahun hampir Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, tidak ada sholat berjamaah tarawih di masjid. Syariat ya, sholat tarawih di masjid berjamaah itu baru turun, bukan baru turun sebenarnya, baru dipraktekkan di masa Sayyidina Umar. Jadi ketika Umar menjadi khalifah, dia masuk masjid ba'da Isya, orang banyak sholat sendiri-sendiri, mungkin ada yang 2-3 orang berimaman, terus dia melihat alangkah
baiknya ya kalau orang-orang ini dikumpulkan dalam satu jamaah dan diangkatlah Ubay bin Ka'ab pada waktu itu untuk menjadi imam. Maka sejak saat itu dilaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Jadi di masa Nabi enggak. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah 3 hari kita sholat di masjid, kenapa ini engkau enggak datang lagi? Tidak datang lagi. Kata Rasulullah, karena saya khawatir ini diwajibkan. Nah, jadi kalau ditanya syariatnya, justru Nabi pernah gitu kan? Paling tidak di masa Rasul bukan pernah, bahkan dilaksanakan di rumah. Jadi apalagi dalam kondisi tidak normal seperti ini. Karena ajaran Islam itu misalkan ada kondisi normal dan ada kondisi tidak normal. Nah, hari ini kita mengalami kondisi tidak normal, kondisi darurat. Kondisi yang walaupun dalam kondisi darurat ini kita tidak boleh menikmati gitu ya. Kita harus, kalau saya suka sampaikan, walaupun secara syariat kita dibenarkan sholat berjamaah di rumah saja, tidak perlu ke masjid, tapi kita harus tetap menumbuhkan dalam diri kita perasaan bersalah. Jangan menikmati, wah coba ini wabah ini terus 2 tahun enak, enggak. Kita tetap memasang dalam hati kita ya perasaan bahwa kita tetap pengen ke masjid. Saya secara pribadi terus terang ya sudah mungkin masuk pekan ketiga ini kita sholat di rumah ya. Tapi sesekali saya curi-curi waktu gitu ya, curi-curi ke masjid, musola ya, tempat saya. Ini namanya kangen saja gitu kan, kangen dengan sholat di masjid. Jadi asar zuhur saya nyelinap gitu kan. Ya, nggak usah dikasih tahu yang lain, nanti ngikut semua gitu kan, dan nggak boleh ya. Hanya sekedar melampiaskan rasa kangen dengan masjid agar rasa rindu kita dengan masjid itu ya tidak hilang. Jangan sampai menjadi nikmat ya, jadi suatu keenakan tersendiri sholat di rumah. Tetap kita pasangkan dalam diri kita ya, perasaan tidak nyaman, ya, tidak tenang kalau tidak ke masjid ya. Jadi demikian. Nah, bagaimana para sahabat menyambut Ramadan ini ya? Tentu saja ya, mereka menyambut dengan senang hati, dengan bahkan disebutkan dalam riwayat itu, andai bisa ya Ramadan ini ya sepanjang tahun itu Ramadan terus. Ya, kalau kita kan sebaliknya, kalau bisa Ramadan cepat selesai gitu ya. Ini enggak. Mereka pengen supaya ya Ramadan itu terus ada sepanjang tahun ya, karena di dalamnya banyak sekali keberkahan. Untuk menumbuhkan semangat cinta Ramadan ini ya. Mungkin bagus kalau kita baca-baca ulang atau dengarkan lagi ceramah-ceramah para ustadz tentang Fadhailur Ramadan, keutamaan Ramadan. Apa saja sih keutamaan Ramadan itu ya? Nah, ini akan menambah semangat kita, menambah cinta kita, sebagaimana Nabi dan para sahabat dulu menyambut bulan. Demikian Kang Adi. Ada lagi silakan? Atau saya nggak bisa baca ini nih, atau ada pertanyaan yang baru di komen mungkin? Masih belum ada. Tadi memang saya juga baru tahu ya, ada emang syariat sholat tarawih itu atau praktek dari sholat tarawih itu baru ada ketika di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu. Ya. Oke. Ya, mungkin ada lagi satu yang mau ingin saya tanyakan tadi kan terkait bagaimana para sahabat untuk bisa menyambut bulan Ramadan ya. Nah, sekarang kondisinya mungkin memang lebih ke arah sih memang terkait kondisi kita saat ini sih ya. Karena memang terlebih di beberapa teman-teman dari di lingkungan mungkin ya, ada beberapa orang atau mungkin kelompok masyarakat lah ya, yang memang dia walau besoknya mungkin sekarang ini kan ketika kita di rumah, tapi ternyata di rumah kita ada yang tetap menjalankan ibadah seperti biasa, padahal sudah ada imbauan dan yang lainnya. Itu kira-kira kita bisa menyikapinya seperti apa? Apakah kita tetap berada di keyakinan kita, gitu ya? Karena mungkin kondisi di masyarakat itu kan begitu umum mungkin ya, atau mungkin bahkan kalau yang tinggalnya di perkampungan, gitu ya, bahkan mungkin tingkat kesadaran mereka juga tidak terlalu tinggi juga ya, seperti itu. Itu bagaimana kita kita menyikapi kondisi yang seperti ini? Iya betul ya. Jadi pertama memang seruan MUI dalam hal ini itu sangat-sangat bijak. Artinya dia tidak menjenderalkan. Ada
wilayah-wilayah yang masih warnanya hijau, kuning, atau mungkin sudah merah. Saya mohon maaf, tempat saya kita sepakat ini wilayahnya merah. Misalnya ini contoh, dan kita sepakat satu RT, wilayah kita merah. Mengapa? Karena hanya berjarak satu rumah dari rumah saya, ada warga yang kena COVID positif konfirmasi dan 20 sekian hari di rumah sakit. Sebelumnya mohon maaf nanti 15 detik lagi kayaknya ntar saya hotel lagi Ustaz ya. Siap. Kayaknya maksimal 1 jam nanti saya hotel lagi. Siap. Nah, jadi tergantung kondisi tadi Kang Randi. Jadi kalau memang di suatu tempat wilayah masih hijau, masih aman dan seterusnya, ya silakan dikondisikan. Ya. Dengan berada di rumah. Ya, kita masih berada di acara ya menyambut Ramadan, Tarhib Ramadan yang bersama dengan teman-teman Teras Muda. Acara ini berlangsung lewat IG dan kemudian disiarkan juga dengan YouTube ya. Dan kita akan teruskan kajian kita ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian yang ada di Teras Muda ya, yang tergabung dalam IG. Bagi yang tidak bisa ikut dalam atau namanya acara live, yang bisa menyaksikannya di akun YouTube Gerakan Peduli Dakwah ya. Gerakan Peduli Dakwah. Dan ya karena kita masih dalam proses tanya jawab bersama dengan Kang Randy di grup Teras Muda ya di Instagram. Para jamaah dan berada ya, kita sudah terhubung kembali. Hidupkan Al-Quran, hidup ambil hikmah dari sisi sosial. Oke, kita akan kembali melanjutkan. Sekali lagi selamat bergabung. Mohon maaf ada sedikit karena walau-alam nih, karena Instagram itu setiap 1 jam dia terputus ya. Selamat bergabung lagi Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Kang Redi. Iya. Saya lanjutkan yang tadi ya. Oke. Betul. Jadi kita lihat kondisi masjid kita masing-masing gitu ya. Ada emang yang warnanya merah dan harus ketat. Jadi kita harus berikan kesadaran masyarakat. Saya ingat ada di antara yang sangat berani ya, guru kita Agim itu dia sampai bawa bawa mikrofon ya, dia keliling tuh dia pakai baju ini gitu kan, dan menyerukan ke masyarakat. Tentu dengan kata-kata yang bijak, bukan dengan kasar ya, karena mereka itu kan biasanya karena ketidaktahuan ya. Dan kita lakukan sesuatu itu dengan gini, berdakwah ya, menyampaikan kebaikan itu penting. Tapi yang tidak kalah penting dari itu adalah dilaksanakan dengan cara yang baik juga. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu disebut dengan berdakwah itu dengan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasan, dengan cara-cara yang bijak. Ada ungkapan kebenaran itu bukan di atas segalanya. Di atas kebenaran masih ada satu tingkatan, yaitu kebijaksanaan. Jadi sesuatu yang benar kalau tidak lakukan dengan bijak, dia akan percuma. Maka Allah itu menjuluki dirinya dalam Al-Quran, alaihissallahu biahkamil hakim. Allah itu ahkamil hakimin, ya, hakim yang paling bijak. Bukan hakim yang benar saja, tapi bijak. Nah, demikian juga dengan seruan-seruan kepada masyarakat yang masih belum tahu himbauan-himbauan yang harus tetap kita lakukan dengan cara sering. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi intinya ketika kita berada di suatu lingkungan yang seperti ini, kita juga pertama mungkin belum melihat juga mungkin di situasi saat ini bagaimana kondisi lingkungan rumah kita, karena memang ada yang zona merah itu kan sudah sangat mengkhawatirkan juga ya. Betul. Banyak kekumpulan atau banyak hal-hal yang mengumpulkan banyak orang. Tapi mungkin kalau misalkan kondisinya masih jauh, zona hijau dan sebagainya, kan kalau ada di karakteristiknya itu mungkin bisa tetap melaksanakan sholat di masjid, tapi dengan catatan mungkin tetap jaga cuci tangan. Betul, dengan protokol ini.
protokol corona istilahnya ya. Ya, betul. Baik. Ya, terakhir mungkin Ustaz, sebelum kita tutup, dan mungkin saya bertanya lagi buat teman-teman, apabila ada yang bertanya bisa langsung tinggalkan saja di kolom komentar, karena insya Allah tersedia untuk satu pertanyaan lagi. Dan sambil menunggu satu pertanyaan lagi, mungkin saya ingin bertanya pada Ustaz Reji kan, Ustaz ini juga sering menyampaikan materi tentang Syiar Nabawiyah ya Ustaz ya. Yang ingin saya tanyakan kan, dulu yang kita tahu bersama kondisi seperti ini, kondisi wabah pernah terjadi juga Ustaz ya. Iya. Di zamannya Umar. Betul. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih karena mungkin ini agak sedikit keluar sih dari topik tadi yang dilihat dengan kondisi saat ini. Bagaimana pada saat itu mungkin secara kondisi di zaman pada saat itu menyikapi kondisi wabah yang seperti ini Ustaz. Karena saya yakin di dalam skala Islam tadi luas gitu ya. Saya yakin hal-hal seperti ini sudah begitu diatur juga di dalam Islam. Ini bisa kita belajar juga. Silakan. Ada pertanyaan juga Ustaz? Iya. Oke. Jadi betul, ini pernah terjadi di masa Sayyidina Umar Khattab pada tahun ke-17 atau ke-18. Ada dua riwayat ya. Sebagian mengatakan tahun 17 Hijriah dan sebagian mengatakan 18 Hijriah. Dan ini fix di masa Umar, karena Umar itu memerintah dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Jadi masa perintah Umar. Ketika wilayah Syam yang meliputi 4 negara hari ini, wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah, itu satu kawasan dulu namanya wilayah Syam. Nah, dari dekat kota Ramallah, ada sebuah kota namanya kota Amawas. Kota Amawas di Palestina. Itu ya kota Amawas, Ain, Mim, Waw, Alif, Sin ya, Amawas. Ada yang mengejahnya dengan Amwas, tapi saya temukan dalam banyak kitab Amawas, kota Amawas, maka disebut dengan nama Ta'un Amawas ya. Jadi muncul penyakit menular yang sangat dahsyat. Amr bin As mengibaratkan penyakit ini seperti api. Api itu kan api. Jadi api itu api. Cepat menjalar ya. Cepat sekali, begitu kena berlangsung. Ya, cepat sekali gitu ya. Nah, Umar Khattab waktu itu ketika mengetahui dalam kondisi demikian, dia tiba di pinggiran kota Hijaz ya, kota Jazirah Arab Hijaz menuju ke Palestina ya. Dan kemudian ditemui oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan kita kenal sekali riwayatnya. Dia dialog dan diputuskan akhirnya Umar bin Khattab kembali lagi ke Madinah, tidak jadi masuk. Umar melockdown kota Syam atau wilayah Syam. Ini langkah pertama ya. Di Syam itu di lockdown. Artinya apa? Berdasarkan hadis Rasul, kalau ada sebuah wabah di sebuah daerah, maka yang berada di situ tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh masuk. Ini konsep lockdown gitu ya. Yang ada di Indonesia tidak boleh ke Malaysia, yang ada di Malaysia ini ya. Satu, melockdown daerah ini. Ya, sehingga dia tidak menyebar kemana-mana gitu kan, dan orang yang aman itu tidak masuk ke wilayah wabah. Satu. Yang kedua adalah tindakan terpuji Amr bin As, dan ini juga menarik. Ya. Kata dia apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, katanya, pergilah kalian, menyebarlah kalian ya, ke puncak-puncak gunung bebukitan, ya, dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi dia tidak boleh bergabung. Jadi mereka yang sudah di lockdown dalam sebuah wilayah itu kemudian dipisah-pisah, karena dia seperti api. Jadi api itu dia kalau dipisah-pisah dia nggak akan bisa memakan yang lain, dan luar biasa. Kalau zaman sekarang mungkin social distancing. Mungkin bukan social distancing, mungkin physical distancing. Jadi physical distancing. Jadi masing-masing. Ya. Jadi di rumahnya stay at home gitu kan, di rumah saja sudah. Nanti virusnya akan mati sendiri dan dia tidak akan ada lagi yang dimakan. Sebuah tindakan yang luar biasa dilakukan oleh Sayyidina Amr bin As waktu itu. Yang ketiga, dan ini menarik, Umar bin Khattab menjamin makan mereka. Ya, sehingga setelah peristiwa tersebut ya, Umar sendiri datang ke wilayah dan memastikan penduduknya tidak ada yang kelaparan. Ini jangan orang di lockdown tapi nggak dikasih makan gitu kan, nggak dikasih sarana untuk menghidupi dirinya gitu kan.
Tidak, tetap ada fasilitas. Bila perlu diantarin gitu ya. Jadi kalau mau bagi-bagi makanan itu diantarin ke rumahnya. Ya. Hari ini kita ada kawan-kawan ya dalam gerakan dakwah, ada 20 bingkisan ya, diantarin nih, dikirim pakai angkutan online gitu ya. Jangan suruh ngantri kemudian disebar-sebar, enggak, bukan begitu caranya ya. Jadi jauh sebelum hari ini ada ya Umar atau di masa pemerintahan Umar ya, ada peristiwa yang sangat mirip gitu kan, dan luar biasa dalam kurun waktu yang tidak lama ya, sebelum tahun ke-19 Hijriah wabah itu sudah selesai. Jadi hanya beberapa waktu dulu di zaman Umar itu berapa bulan? Iya, kalau dalam riwayat itu terjadi pada, kalau kita simpulkan ya, pada akhir tahun ke-17 sampai ke-18. Jadi 1 tahun lah. Ya, jadi bahkan ya enggak nyampe full 1 tahun. Dalam hitungan bulan dia selesai. Karena tindakan mereka sangat cepat, dan menariknya apa? Itu wabah hanya di Syam saja. Jadi betul-betul Syam itu di lockdown gitu kan, enggak kemana-mana gitu kan. Ya. Makanya kemarin tuh andai Wuhan itu di lockdown gitu kan, dia nggak akan kemana-mana itu. Dia nggak akan ke Depok, ya. Dia nggak akan ke Bali gitu kan. Kalau kita mau ini enggak. Jadi Madinah aman waktu itu. Mesir aman gitu kan. Walaupun emang belum masuk Islam di tempat itu, karena Mesir itu kan ditaklukkan tahun 20-an Hijriah ya, tapi tidak kemana-mana. Oke. Tadi ada pertanyaan tadi, tapi sudah tenggelam. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana kalau sholat jamaah tapi menjaga jarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya? Jadi karena itu bertebaran di media sosial ketika sholat berjamaah di masjid itu ada satu antara satu orang dengan yang lainnya itu ada jarak. Karena kalau dalam berjamaah harus berrapat ya. Pertama bahwa aturan dalam sholat berjamaah itu memang harus dirapatkan. Sufufakum kata Rasulnya, luruskan, rapatkan ya. Ini dalam kondisi normal ya. Tapi dalam kondisi tidak normal maka ketentuan umum tadi tidak berlaku. Tapi kalau saya secara pribadi ya, lebih baik ya stay di rumah gitu ya. Tapi masjid tidak boleh kosong. Tetap ada lantunan azan, tetap harus ada beberapa orang yang sholat gitu kan, 1, 2, 3 orang yang sholat ya, untuk menghidupkan masjid. Harus ada syiarnya. Karena dalam riwayat itu ada hadis yang mengatakan anjuran Rasul ya, untuk mengumandangkan azan, as-salatu fi rihalikum, as-salatu fi buyutikum. Artinya ada orang azan, tapi disilakan untuk sholat di rumah. Jadi di masa Nabi itu ada dalam kondisi beberapa hari gitu kan, hujan lebat, badai luar biasa gitu ya. Maka keluarlah azan perintah sholat di rumah. Ada as-salatu fi rihalikum, as-salatu fi buyutikum. Itu badai, itu hujan ya, yang mungkin kan menghalangi mereka untuk sholat. Jadi boleh sholat di rumah, nggak masalah. Nanti kita giliran saja atau ada petugasnya yang diminta untuk rutin nih mengumandangkan azan di musolli masjid kita, supaya ada tanda waktu sholat gitu kan. Kemudian syiar Islam juga ada. Bayangin kalau sepi enggak ya. Jadi tetap harus ada. Nah, soal yang jarak tadi ya, namanya itu kondisi tidak normal ya. Kondisi tidak normal ya, maka aturan umumnya pun tidak berlaku. Maka saya tidak ingin masuk wilayah khilafiyah. Kalau ada yang ingin melaksanakan sholat seperti itu misalnya, khususnya di wilayah-wilayah yang merah bukan, hijau enggak lagi gitu kan, samar-samar ya, mungkin mereka melaksanakan sholat seperti itu. Tapi kalau sudah betul-betul merah gitu kan, dianjurkan ya silakan melaksanakan sholat di rumah saja. Tidak perlu memaksakan di masjid ya, seperti yang diceritakan tadi. Wallahu a'lam. Jadi lebih karena kebijaksanaan dalam menyikapi sebuah perbedaan khilafiyah dari hal seperti itu, Ustaz ya. Betul. Jangan sampai kita bertengkar antara sholat di masjid atau tidak, terus sholatnya rapat atau enggak. Iya. Yang penting kan sholatnya gitu. Iya, yang penting sholatnya. Kita malah berantem dengan hal-hal yang kondisi seperti itu. Iya. Karena punya dalil mungkin atau mungkin keyakinan itu masing-masing. Iya, karena ini kondisi tidak normal. Ya, jadi kalau kondisi normal rapat saf ya, tapi kalau tidak maka seperti gini. Misalnya kita sholat, seorang imam itu kalau berjamaah dia harus di depan. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya kita di sholat di mal-mal, di musolanya kecil, itu bisa jadi
imam itu sejajar dengan makmum gitu kan, walaupun mereka jumlahnya 10 gitu kan, karena nggak bisa maju untuk dibimbing kan, itu dalam kondisi normal. Oke, baik. Alhamdulillah, syukur Baik, sama-sama. Nasihat untuk kita semuanya. Semoga nasihat-nasihat tadi bisa buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semuanya bisa menambah persiapan kita untuk menyambut suci Ramadan. Amin. Sebelum kita tutup, mungkin mohon izin berkenan untuk bisa kita berdoa mungkin agar semoga kondisi seperti ini pun bisa segera Allah angkat, dan semoga kita pun dalam masuki bulan Ramadan dan juga beberapa hari ini juga bisa dengan gembira, bisa dengan senang, dan juga bisa penuh dengan persiapan tentunya. Untuk kita tutup dengan doa. Baik. Baik, teman-teman sekalian dimanapun berada, kita selesaikan acara kita dengan bacakan doa. Saya akan pimpin ya doa pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'azzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا بارك لنا في شعبان وبلغ أمورنا رمضان وبارك لنا في رمضان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat yang luar